Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM 60211573. Saya akan masuk di aplikasi SAM. Aplikasi SAM, aktifkan APC dan MySQL. Lalu masuk di admin. Saya akan menjelaskan tentang database aplikasi kami, yaitu Apotik. Dalam database Apotik terdapat 4 tabel, yaitu daftar nama obat, daftar pembeli obat, daftar transaksi penjual obat, dan login. Saya akan menjelaskan login. Kita masuk di struktur. Struktur mempunyai 2 kolom, yaitu username dan password. Username memiliki tipe data varchar panjang 50. Password memiliki tipe data varchar panjangnya 50. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel tentang daftar nama obat. Saya akan masuk di struktur, memiliki 7 kolom. Kolom pertama yaitu kode obat, memiliki indeks primary key atau unik. Kolom kedua, nama obat, memiliki tipe data varchar panjang 50. Stok memiliki tipe data varchar panjangnya 50. Kolom keempat, harga jual umum, memiliki tipe data varchar panjangnya 50. Kolom kelima, harga jual khusus, tipe data varchar panjangnya 50. Kolom keenam, harga jual resep, tipe data varchar panjangnya 50. Kolom ketujuh, gambar, tipe data varchar panjangnya 100. Selanjutnya menjelaskan tentang data pembeli obat. Lalu masuk di struktur, memiliki 6 kolom. Kolom pertama yaitu data pembeli, memiliki tipe data varchar panjangnya 50. Nama perusahaan panjangnya 50, memiliki tipe data varchar. Nama penerima memiliki tipe data varchar panjangnya 50. Kode obat memiliki indeks primary key atau unik. Kolom kelima, jumlah obat memiliki tipe data varchar panjangnya 50. Kolom ketujuh, total memiliki tipe data varchar panjangnya 50. Selanjutnya saya akan menjelaskan data transaksi penjualan. Kita masuk di struktur. Struktur memiliki 6 kolom. Kolom pertama, tanggal order, memiliki tipe data. Kolom kedua, nama pengguna, memiliki tipe data varchar panjang 50. Kolom ketiga, nama kasir, memiliki tipe data varchar panjang 50. Kolom keempat, kode obat, memiliki indeks primary key atau unik. Kolom kelima, jumlah obat, memiliki tipe data varchar panjang 50. Kolom keenam, total, memiliki tipe data varchar panjang 50. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Umi Aziza tentang source code dan desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Erika Suhastami, NIM 602115063. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang desain dan source code pada aplikasi kami yang berjudul manajemen data pada Apotik. Pertama-tama, langkah pertama yang akan dilakukan adalah jangan lupa aktifkan Apache dan MySQL pada SAM. Ini sudah aktif. Kemudian masuk ke Delphi.
Ini adalah unit-unit yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah unit 2, yang kedua unit 1, yang ketiga unit 4, dan yang terakhir unit 3. Saya akan ke unit 2. Di sini unit 2 saya mengumpulkan beberapa modul-modul data seperti connection 1, connection 2, connection 3, query 1, query 2, query 3. Data source 1, data source 2, data source 3, dan skin manager, di mana connection 1 ini dan query 1 ini berfungsi untuk menghubungkan data dari aplikasi ke database, kemudian data source ini berfungsi untuk menghubungkan database ke DB Grid atau biasa disebut dengan tabel. Sama seperti connection 1 dan connection 2, connection 2 pun begitu dan connection 3 pun begitu. Skill Manager ini berfungsi untuk mempercantik tampilan aplikasi. Kemudian saya akan ke unit 1. Di sini unit 1 ada form login yang pertama kali dijumpai jika merun aplikasi ini. Form login itu terdiri dari username dan password, di mana username ini menggunakan label, password juga menggunakan label. Untuk memasukkan, saya menggunakan edit username dan edit password. Di sini saya menggunakan satu tombol atau button login. Kemudian di sini ada connection 1 dan query 1 ini saya gunakan untuk menghubungkan tabel login form login ini ke database yang sudah saya buat dengan nama tabel login. Oke, untuk source kodenya kita lihat login with query 1 do begin. Ini sudah jelas bahwa query ini untuk menghubungkan ke database yang telah saya buat. Kemudian SQL add select all from login where username code str edit 1.text. Di sini berguna select all from berguna untuk melihat tabel login jika kita memasukkan username pada edit 1 sama dengan yang ada di database, maka tidak terjadi error. Akan tetapi if query record count jika username dan password tidak sesuai dengan yang ada di database, maka yang tercetak adalah username atau password salah. Kita tidak bisa mengakses informasi yang ada dalam aplikasi. Akan tetapi jika username dan password kita benar, maka yang dikerjakan adalah kondisi ini. Selamat Anda berhasil login atau login sukses. Maka form 1 atau form login ini akan disembunyikan atau di-hide. Kemudian di sini juga jelas form 4 akan di-show. Kemudian saya akan menjelaskan unit 4. Di sini saya menggunakan panel sebagai judul. Di sini saya menggunakan label apotik. Di sini saya pakai web control yang terdiri dari 3 halaman, yaitu pertama indeks 0 itu daftar nama-nama obat. Yang kedua, indeks kedua adalah transaksi penjualan obat. Dan yang ketiga adalah data pembelian obat. Yang pertama saya akan jelaskan adalah daftar nama-nama obat. Jika kita klik 2 kali pada page control, maka muncul if page control tab index 0, then form 3 visible true. Artinya, jika kita klik tab index ke 0 pada page control, maka form 3 yang akan muncul atau form 3 yang akan kelihatan. Jadi kalau kita klik tab control yang di sini, indeks ke 0, maka yang tampil adalah form 3 atau unit 3. Di sini unit 3 terdiri dari 1 DB grid, 4 tombol proses yaitu tambah, hapus, ubah obat, dan cetak. Di sini juga ada group box. Di sini ada edit text atau text edit, satu yang gunanya untuk pencarian data. Saya akan jelaskan tombol pertama dulu, tambah. Tombol tambah. Di sini ada form 5 show yang nantinya akan diperlihatkan tampilannya oleh teman saya. Kemudian di sini hapus.
Di sini data modul 2, query 1 delete. Data modul 2 ini, query 1 delete ini adalah merupakan sintaks yang menghubungkan ke database. Jika setelah itu delete artinya hapus. Jadi menghapus data yang ada di database. Kemudian setelah dihapus maka muncul message atau pesan data berhasil disimpan. Kemudian tombol ubah obat. Ini ada form 6 show. Artinya form 6 edit 1.text data modul 2 zQuery 1 fill by name kode obat. Ini artinya fill by name kolom kode obat sama dengan edit 1 yang ada di form 6. Nama obat sama dengan edit 2 yang ada di form 6. Kolom stok sama dengan form edit 3 yang ada di form 6. Dan harga jual khusus, kolom harga jual khusus sama dengan edit 4 di form 6. Harga jual resep sama dengan edit 6 di form 6. Kemudian gambar sama dengan edit 7 di form 6. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cetak. Di sini FRX report 1 show report. Modul yang digunakan adalah database, FRX datasheet 1 dan report FRX report 1. Di sini melihat apakah FRX database sudah ada yang seperti ini. Lalu klik OK. Sekarang ke FRX report. FRX report ini digunakan untuk mencetak data yang ada di database seperti ini. Maka yang dicetak adalah kode obat, nama obat, stok, harga jual umum, harga jual khusus, harga jual resep, dan gambar. Kemudian tombol pencarian. Ini klik 2 kali tombol edit. Maka with data modul zQuery 1 ini adalah sintaks yang menghubungkan kita ke database. Ini select the text, select all from daftar nama obat where kode obat. Maksudnya ini melihat semua apa isi dari daftar nama obat. Jika kode obatnya sama maka akan muncul di pencarian. Akan muncul di pencarian atau di edit text 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu kedua atau transaksi penjualan obat. Di transaksi penjualan obat ini saya menggunakan group box, 4 group box. Ini, dan ini. Di sini saya menggunakan label sebagai judul transaksi penjualan obat. Di sini tombol proses atau biasa disebut dengan tombol simpan, hapus, edit, dan cetak. Kemudian di sini saya pakai tombol pencarian. Saya menggunakan edit. Di sini saya menggunakan group box yang saya ganti captionnya menjadi input data. Di sini ada 6 label. Label 1 itu tanggal order, nama pelanggan, nama kasir, kode obat, jumlah obat, dan total. Di sini ada 5 edit text. Yang pertama itu untuk nama pelanggan, nama kasir, kode obat, jumlah obat, dan total. Dan untuk tanggal order, saya menggunakan date time picker. Ini date time pickernya. Dan saya menggunakan DP grid. Untuk tombol simpan, saya akan menjelaskan tombol simpan.
With data module query 2, ini adalah sintaks yang menghubungkan ke database. Ini field, ini append, ini adalah kata kunci untuk menyimpan. Field by name artinya kolom tanggal order itu sama dengan datetime picker 1. Kolom nama pelanggan itu sama dengan edit text 2. Nama kasir itu sama dengan edit 3. Dan kolom kode obat itu sama dengan edit 4. Kolom jumlah obat itu sama dengan edit 5. Kolom total itu sama dengan edit 6. Terus ini post artinya sudah dikirim ke database. Jika selesai, maka akan muncul pesan atau message data berhasil disimpan. Kemudian saya akan ke tombol hapus. Di sini data modul 2 query 2 delete. Di sini data modul 2 query 2 berarti kata kunci delete ini berarti menghapus data yang ada di query 2. Jika selesai dihapus, maka muncul pesan data berhasil dihapus. Selanjutnya, tombol edit. Tombol edit ini menggunakan form baru, yaitu form 9. Di sini, di mana kolom tanggal order pada tabel yang ada di query 2 sama dengan datetime picker 1 yang ada di form 9. Begitupun kolom nama pelanggan sama dengan edit text 2 yang ada pada form 9. Kasir sama dengan form edit 3 pada form 9. Kode obat sama dengan edit 4 yang ada di form 9. Jumlah obat sama dengan edit 5 yang ada di form 9. Kemudian total sama dengan form edit 6 yang ada di form 9. Selanjutnya tombol edit. Di sini ada form 9 show, artinya akan ada form baru lagi yaitu form 9. Di sini ada form 9 datetime picker 1 datetime. Data modul 2 query 2 field by name artinya kolom tanggal order ini sama dengan datetime picker 1 yang ada di form 9. Kemudian kolom nama pelanggan ini sama dengan edit text 2 yang ada di form 9. Kolom nama kasir ini sama dengan edit text 3 pada form 9. Kemudian kode obat ini sama dengan edit text 4 di form 9. Jumlah obat ini sama dengan edit text 5 di form 9. Total sama dengan edit 6 text di form 9. Setelah itu, di sini ada cetak. Cetak itu FRX report 1 show report. Di sini kita menggunakan modul FRX report seperti ini. Ini adalah modul yang kita gunakan untuk mencetak. Awalnya kita harus memasukkan data dulu dari database agar bisa dibaca oleh FRX report seperti ini. Jika sudah ada seperti ini, maka langsung oke. Kemudian masuk ke FRX report. Maka akan muncul seperti ini. Tanggal order, nama pelanggan, nama kasir, kode obat, jumlah obat, total. Setelah itu, maka akan dipanggil oleh tombol cetak FRX report 1, FRX report 1, show report. Kemudian tombol pencarian atau pencarian. Ini. With data module query 2, artinya menghubungkan data
ke query 2. Menghubungkan database ke query 2 atau ke tabel yang ada di dalam query 2. Lalu di sini mencocokkan kode obat yang ada dalam data transaksi penjualan. Ini nama tabel yang ada dalam query 2. Jika ada, maka akan tampil di dbgrid. Hasil pencariannya. Setelah itu, saya akan ke menu ketiga, data pembelian obat. Data pembelian obat ini menggunakan 4 grup box seperti ini, 1, 2, 3, dan 4. Di sini saya menggunakan label untuk judul data pembelian obat. Di sini ada 4 tombol proses, yaitu simpan, hapus, edit, dan cetak. Di sini ada satu text edit yang berguna untuk pencarian data. Untuk di sini, saya ganti caption group box menjadi input data. Saya ganti di sini. Dalam sini ada 6 label, yaitu 1 label tanggal pembelian, label nama perusahaan, label nama penerima, label kode obat, label jumlah, dan label total. Dan ada 5 text edit, yaitu text edit nama perusahaan, text edit nama penerima, text edit kode obat, text edit jumlah obat, text edit total. Saya akan menjelaskan tombol pertama dulu. Tombol pertama yaitu tombol simpan. Di sini with data module query 3, artinya menghubungkan database. Query ini artinya menghubungkan ke database atau tabel yang ada di query 3. Di mana bagian append ini adalah query untuk simpan, fill by name, tanggal pembelian atau kolom tanggal pembelian itu sama dengan date time picker 2. Kemudian kolom perusahaan itu sama dengan edit 7 teks. Kemudian nama penerima itu sama dengan edit 8 teks. Kemudian kode obat itu sama dengan edit 9 teks. Kemudian jumlah obat itu sama dengan edit 10 teks. Kemudian total sama dengan edit 11 teks. Setelah itu ini ada post, artinya sudah dikirim ke database. Kemudian ada show message atau pesan peringatan data berhasil disimpan. Setelah itu saya akan menjelaskan tombol hapus. Tombol hapus ini the form speed button to click begin data module do query 3 delete, artinya menghapus data yang ada di query 3 atau yang ada di tabel 3. Kemudian show message atau peringatan data berhasil dihapus. Kemudian edit. Ini edit ada form 10 show. Form 10 show ini artinya ada form baru lagi, yaitu form 10. Artinya fill by name tanggal pembelian itu sama dengan kolom tanggal pembelian itu sama dengan the time picker yang ada di form 10. Nama perusahaan itu kolom nama perusahaan sama dengan edit text 2 yang ada di form 10. Kemudian nama penerima sama dengan edit text 3 yang ada di form 10. Kemudian kode obat sama dengan edit text 4 yang ada di form 10. Jumlah obat sama dengan edit text 5 yang ada di form 10. Kemudian total sama dengan edit text 6 yang ada di form 10. Setelah itu, di sini ada cetak FRX
2 source report. Di sini ada modul lagi, modul untuk report yang ini. Ini harus diperhatikan FRS datasheet 2. Jika sudah ada seperti ini, berarti sudah terhubung ke database. Lalu klik OK. Kemudian masuk ke FRX 2 report. Dan maka tampillah seperti ini. Setelah itu tinggal disusun supaya dapat dicetak. Disusunnya seperti ini. Oke, itu contoh. Terus sini pencarian data. With data model query 3 ini menghubungkan database di query 3, menghubungkan dengan tabel yang ada di query 3. Terus SQL text select from data bulan obat. Data bulan obat ini adalah nama kolom yang ada di query 3, where kode, karena yang dicari adalah kodenya, kode obat, sesuai dengan di edit text 2. Jika ada kode obatnya, maka akan ditampilkan di DB grid. Mungkin itu penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Aziza Muqaddim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Intan Erika Suhastami mengenai source code dan desain dari aplikasi manajemen data apotek. Pertama-tama kita buka Delphi. Di sini saya akan menjelaskan 4 form. Yang pertama unit 5, unit 6, unit 9, dan unit 10. Di mana form 5 ini saya memakai group box, dan nama dari group box ini saya ganti menjadi tambah daftar nama-nama obat. Dan di sini saya menggunakan 6 label. Yang pertama kode obat, yang kedua nama obat, yang ketiga stok, yang keempat harga jual umum, yang kelima harga jual khusus, dan yang keenam harga jual resep. Dan saya juga menggunakan 6 text edit untuk menginput kode obat, nama obat, stok, harga jual umum, harga jual khusus, dan harga jual resep. Di sini saya menggunakan 4 button. Yang pertama simpan, ulang, keluar, dan cari foto. Dan juga menggunakan TS panel dan 2 image. Di sini saya menggunakan text edit untuk alamat dari image yang akan ditampilkan di sini. Yang source code yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu cari foto. Di mana di sini kita bisa lihat edit 7.txt, di mana file name dari gambar edit 7 akan dialamatkan di edit 7.txt, dan image picture akan menampilkan gambar dari edit 7.txt. Selanjutnya saya akan menjelaskan source code dari simpan, di mana kita bisa lihat di sini data model 2 yaitu untuk menghubungkan ke database, append untuk menyimpan data yang diubah langsung terubah di database. File by name kode obat, artinya kode obat ini terdapat pada edit text 1, yang kedua itu nama obat terdapat pada edit text 2, stok terdapat pada edit text 3, yang keempat harga jual umum terdapat pada edit text 4, yang kelima harga jual khusus terdapat pada edit text 5, yang keenam harga jual resep terdapat pada edit text 6, dan gambar terdapat pada edit text 7. Setelah berhasil, maka akan muncul pesan data berhasil disimpan, yang artinya data yang tadi telah berhasil disimpan di database. Selanjutnya, saya akan menjelaskan source code ulang. Di sini kita bisa lihat di mana edit text 1, edit text 2, edit text 3, artinya jika kita sudah mengisinya, maka otomatis akan terhapus semua yang ada di edit text 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan image
image 2 show dan image 1 hide, artinya image 1 hide akan tersembunyi dan image 2 show akan tampil. Selanjutnya saya akan menjelaskan button keluar, di mana begin memulai hide. Maksud dari hide ini adalah maka form 5 ini akan tersembunyi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari form 6, yaitu yang pertama di sini saya memakai group box, di mana nama dari group box ini saya mengganti namanya menjadi edit daftar nama-nama obat. Di sini saya memakai 6 label. Yang pertama kode obat, nama obat, stok, harga jual umum, harga jual khusus, dan harga jual resep. Dan saya juga memakai 6 edit text. Yang pertama kode obat, nama obat, stok, harga jual umum, harga jual khusus, dan harga jual resep. Di sini saya juga memakai image untuk menampilkan gambar nanti. Saya memakai 3 button. Yang pertama button ubah, yang kedua keluar, dan yang ketiga cari foto. Dan ini saya memakai text edit untuk menampilkan alamat foto yang akan diambil nanti. Source code yang pertama yang saya akan jelaskan, yang pertama cari foto. Di sini kita bisa lihat dialog openpic 1.execute. Edit 7.text. Di sini kita bisa lihat source codenya, di mana edit 7.text akan menampilkan file name dari foto yang kita buka. Terus image 1.pictures, di mana di sini alamat dari foto ini akan muncul di edit text 7. Yang kedua, saya akan menjelaskan source code dari ubah. Di sini kita bisa lihat source code ini menunjukkan bahwa kita terhubung ke database, dan edit, di mana source code ini adalah source code edit, dan ini kita bisa lihat kode obat terdapat pada edit text 1, nama obat terdapat pada edit text 2, stok terdapat pada edit text 3, harga jual umum terdapat pada edit text 4, harga jual khusus terdapat edit text 5, harga jual resep terdapat pada edit text 6, gambar terdapat pada edit text 7, dan post. Maksud dari post ini adalah apapun yang sudah diubah maka akan terubah di database, dan setelah berhasil terubah maka akan muncul show message data berhasil diubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan source code dari keluar. Kita bisa lihat source code dari button keluar, yaitu hide, yang artinya Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan form yang ke-9, yaitu di sini kita bisa lihat edit transaksi penjualan obat, dan saya menggunakan group box. Di sini saya menggunakan 6 label. Yang pertama ada tanggal order, nama pelanggan, nama kasir, kode obat, jumlah obat, dan total. Khusus untuk tanggal order saya memakai date time picker, dan saya memakai 5 text edit. Yang pertama ada nama pelanggan, nama kasir, kode obat, jumlah obat, dan total. Dan di sini saya juga memakai 2 button. Yang pertama ada button edit, dan yang kedua ada button kembali. Kita masuk ke button edit. Kita dapat melihat source code ini, dan ini menandakan bahwa kita sudah terhubung ke database, dan ini adalah source code dari button edit, di mana tanggal order terdapat pada date time picker 1, nama pelanggan terdapat pada edit text 2, nama kasir terdapat pada edit text 3, kode obat terdapat pada edit text 4, jumlah obat terdapat pada edit text 5, dan yang terakhir total terdapat pada edit text 6. Dan post ini apabila kita merubah data yang ada di text edit, maka otomatis akan terubah di database. Dan setelah data berhasil diubah, maka akan tampil show message yang tertulis data berhasil diubah. Selanjutnya saya masuk ke source code kembali. Di sini kita bisa lihat hide, yang artinya apabila kita menekan tombol kembali, maka form 9 akan tersembunyi.
Selanjutnya saya akan menjelaskan form yang terakhir, yaitu form 10. Di sini kita bisa lihat saya memakai group box dan saya mengganti namanya menjadi edit data pembelian obat, di mana saya memakai 6 label. Yang pertama ada tanggal pembelian, yang kedua nama perusahaan, yang ketiga nama penerima, yang keempat ada kode obat, yang kelima ada jumlah obat, dan yang keenam ada total. Khusus untuk tanggal pembelian, saya memakai date time picker, dan saya memakai 5 edit text. Yang pertama ada nama pelanggan, yang kedua nama kasir, yang ketiga kode obat, yang keempat jumlah obat, dan yang terakhir ada total. Dan saya juga memakai 2 button. Yang pertama ada button edit, yang kedua ada button keluar. Kode source kode yang pertama yang saya akan jelaskan adalah button edit. Kita bisa lihat source kode ini, berarti kita sudah terhubung ke database. File by name, tanggal pembelian, date time picker, artinya tanggal pembelian terdapat pada date time picker 1, date time. Nama perusahaan terdapat pada edit text 2, nama penerima terdapat pada edit text 3, kode obat terdapat pada edit text 4, jumlah obat terdapat pada edit text 5, dan total terdapat pada edit text 6. Post yang artinya apabila kita sudah selesai mengedit, maka editan kita akan otomatis terubah di database. Apabila data berhasil diubah, maka akan muncul pesan show message. Selanjutnya saya akan menjelaskan source kode dari keluar. Kita bisa melihat application dan terminate, yang artinya aplikasi ini akan keluar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdurrahman Ramli tentang pendemonstrasian aplikasi manajemen data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Ramli. Saya akan mendemokan aplikasi yang kami buat, aplikasi apotek. Setelah aplikasi apotek terbuka, maka akan tampil login admin atau from login. Silakan isi username dan password yang ada di database. Oke, klik tombol login. Muncul selamat Anda berhasil login. Setelah itu akan muncul 3 slide menu yang ada di sini. Daftar menu obat, transaksi penjualan obat, data pembelian obat. Oke, saya akan jelaskan daftar nama-nama obat. Oke, daftar nama obat. Setelah saya klik daftar nama obat, akan muncul tombol tambah, hapus, ubah obat, cetak, pencarian kode obat. Oke, tombol pertama tambah, klik kode obat 4, nama obat Insana, stop 36, harga jual umum, 10.00. Harga jual khusus, harga jual resep lebih mahal dari harga jual umum dan jual khusus. Oke, selanjutnya cari foto. Ini seanak, klik
open. Setelah muncul, simpan, akan muncul data berhasil disimpan. Selanjutnya oke. Setelah oke, close, akan muncul di sini Insaanak 36 pack harga. Selanjutnya tombol berikutnya ubah obat, contohnya stok diubah jadi 36 pack. Setelah sudah diubah, klik tombol ubah. Oke, data berhasil diubah. Lalu close. Maka 33 pack sudah diubah stok. Dan selanjutnya tombol selanjutnya pencarian obat. Contohnya masukkan angka 2 akan muncul amoxicillin. Selanjutnya masukkan kode angka 3. 4 akan muncul kode obat 4, nama obat Insaanak 33 pak stop. Dan tombol berikutnya adalah hapus. Oke, hapus. Data berhasil dihapus. Setelah itu tombol berikutnya cetak, akan muncul daftar nama-nama obat apotek yang akan dicetak. Setelah itu close. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan transaksi penjualan obat. Di mana transaksi penjualan obat ini input data pertama tanggal order tanggal 7 bulan 4 2017, nama pelanggan misalnya nama saya sendiri Rahman, Intan, kode obat 454, jumlah obat 3 botol, total harga 30.000. Setelah data input data terisi semua, maka klik tombol simpan. Maka data berhasil disimpan di kolom bawah ini. Rahman, nama pelanggan Rahman, kasir Intan, kode obat 4, jumlah obat 3 botol, total 30.000. Oke, saya lanjut lagi. Misalnya jumlah obat misalnya di sini 2, maka kita klik tombol edit untuk mengedit jumlah obat di sini. Misalnya 2, harganya pun turun 20.000. Oke, klik tombol edit. Maka data berhasil diubah. Setelah data berhasil diubah, maka masukkan, contohnya kita mencari obat, masukkan kode obat yang sudah ditulis tadi, misalnya 1, ini sisa, akan muncul jumlah obat. Setelah itu 4 yang tadi kita setelah itu misalnya kita mau hapus, klik tombol hapus, data berhasil dihapus. Oke, sudah berhasil dihapus. Selanjutnya misalnya kita mau cetak, selanjutnya klik tombol cetak, maka daftar transaksi pembelian obat apotek, tanggal order tanggal 5 bulan 21, nama pelanggan sekian akan tampil yang akan di print atau dicetak. Oke.
Selanjutnya saya akan menjelaskan slide menu yang ketiga, di mana slide menu yang ketiga ini data pembelian obat. Data pembelian obat. Di mana data pembelian obat ini mencatat semua pembelian obat dari perusahaan ke apotek. Input data. Tanggal sudah, nama perusahaan, PT contohnya Kimia Anugrah, PT Kimia Anugrah, nama penerima apotek, muncul kode obat, contohnya 4, jumlah obat 34 botol, total 70. Oke, setelah inputan data selesai, maka kita harus menyimpan. Oke, ubah jadi 7. Oke, primary. Data berhasil dihapus. Oke, kan sudah input, sudah berhasil simpan, maka data berhasil disimpan. Tadinya inputan data sudah selesai, maka yang di bawah ini sudah tersimpan. Selanjutnya misalnya kita mau edit botolnya itu misalnya 8, klik tombol edit, harga 4, edit, maka data berhasil diubah. Selanjutnya tombol cairan obat, masukkan kode obat misalnya 3, maka akan tampil PT Kimia Farma tadi. Ketik menuju akan tampil PT Kimia Anugrah Apotek menuju 7, kode obat 7, jumlah obat 8 dengan harga 470. Misalnya kita mau hapus, klik tombol hapus, data berhasil dihapus. Ya. Oke, PT Anugrah. Misalnya kita mau cetak, maka data pembelian obat dari perusahaan ke apotek yang mau dicetak, maka akan tampil data pembelian obat apotek, nama perusahaan PT Anugrah Farma, nama penerima Rahman, kode obat 4, jumlah obat 30 botol dengan harga total 150. Oke. Sekian dan terima kasih dari
saya. Mudah-mudahan demo yang kami berikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Itulah presentasi dari kelompok kami, mulai dari database, pengenalan source code dan desain, sampai pendemonstrasian aplikasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi